Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan faedah kita yang kita ambil dari kitab Al-Fawaid karangan Imam besar Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kita masuk faedah yang ke-18. Pada pembahasan ini Syekh menjelaskan kepada kita semuanya dari lafaz nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tanganmu, yang intinya kita semuanya berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, "Tsumma qala nasiyati biyadik." Ubun-ubunku berada di tanganmu. Ai antal mutasarrifu fiyya tasarrufani kaifa tasya. Maksudnya, engkaulah yang mengendalikan diriku sebagaimana yang engkau kehendaki. Lastu anal mutasarrifu fi nafsi. Aku tidak mungkin bisa mengatur diriku sendiri. Wa kaifa yakunu lahu fi nafsihi tasarrufun man nafsuhu biyadi rabbihi wa sayyidihi. Bagaimana mungkin seorang hamba bisa mengatur dirinya sendiri, sedangkan seluruh dirinya berada di tangan Rabb-Nya. Wa nasiyatuhu biyadihi, ubun-ubunnya berada di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalbuhu baina asba'aini min asabi'ihi atau usbu'aini min asabi'ihi. Hatinya berada di antara dua jari dari jari jemarinya. Wa mautuhu wa hayatuhu, hidup dan matinya. Wa sa'adatuhu wa syaqawatuhu, bahagia dan sengsaranya. Wa afiyatuhu wa bala'uhu, sehat dan sakitnya. Kulluhu ilaihi subhanah, semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa ilal abdi minhu syai'un, seorang hamba tidak mempunyai kuasa apapun. Bal huwa fi qabdati sayyidihi ad'afu min mamlukin dha'ifin hakirin. Bahkan seorang hamba, ia lebih hina daripada seorang budak yang lemah lagi kondisi terhina. Nasiyatuhu biyadi sultanin qahirin, ubun-ubunnya berada di tangan yang maha kuasa. Malikin lahu tahta tasarrufihi wa qahrihi, ia selalu berada di bawah kekuasaan dan kekuatannya. Balil amru fawqa dzalik, bahkan perkaranya lebih dari itu. Wa mata syahidal abdu anna nasiyatahu wa nawasil ibad kullaha biyadillahi wahdahu yusarrifuhum kaifa yasha'. Maka apabila seorang hamba telah menyadari bahwa ubun-ubunnya, maksudnya dirinya itu sendiri, dan ubun-ubun setiap hamba berada di tangan Allah semata, lam yakhaffahum ba'da dzalik wa lam yurjihim, maka dia tidak akan berharap kepada mereka, kepada makhluk, kepada manusia. Walam yangzilhum mangzilatal malikina bal mangzilata abidin makhurina marbubina al mutasarrifu fihim siwahum wal mudabbiru lahum ghairuhum.
maka dia tidak akan memperlakukan mereka layaknya para raja, akan tetapi sebatas perlakuan terhadap sama hamba yang mereka juga dikuasai dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur diri mereka sendiri bukan mereka, tetapi Allah. Yang mengatur mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menguasai mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Faman syahida nafsahu bihadal mashhadi, maka siapa saja yang menyadari dirinya seperti itu, berada di bawah kekuasaan Allah, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sara faqruhu wa daruratuhu ila rabbih wasfan laziman lahu, maka rasa butuh orang itu kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi sifat yang lazim, sifat yang sudah terpatri dalam hatinya. Wa mata syahidan nasu kadzalik lam yaftakir ilaihim wa lam ya'lik amalahu wa raja'ahu bihim. Maka apabila seorang hamba telah menyaksikan sesamanya seperti itu, makhluk yang lainnya juga sama ternyata. Makhluk yang lainnya di bawah kekuasaan Allah, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ia tidak akan membutuhkan mereka, apalagi sampai menggantungkan cita-cita dan harapannya kepada mereka. Fastaqama tauhiduhu wa tawakkuluhu wa ubudiyatuhu. Dengan demikian istiqomahlah tauhidnya akan menjadi teguh, sifat tawakalnya akan tinggi, dan begitu pula ubudiyah atau penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihadza qala Hudun alaihi salam liqaumihi, dan sikap inilah yang ditunjukkan oleh Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya yang dahulu. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah taala yang menceritakan ucapan Nabi Hud alaihissalam, yaitu dalam surat Hud ayat 56. Nabi Hud mengatakan dalam surat tersebut, inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum, sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Rabbku dan Rabbmu, Rabb kalian, Tuhanku dan Tuhan kalian. Ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha, tidak ada satu makhluk pun yang bergerak, yang bernyawa, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya, Allah lah yang menguasainya. Inna rabbi ala siratim mustaqim, sesungguhnya Rabbku di atas jalan yang lurus. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh melanjutkan pembahasan hadis tersebut, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uk, madin fiyya hukmuk, hukummu ya Allah berlaku atasku, adlun fiyya qada'uk, takdirmu adil bagiku. Tadammana hadzal kalam amrayni, kemudian Syekh mengatakan kalimat dalam hadis tersebut, permohonan dalam hadis tersebut mengandung dua hal penting atau dua hal yang pokok. Ahaduhuma madau hukmihi fi abdihi, yang pertama adalah pemberlakuan hukum Allah terhadap hambanya. Wassani yatadammanu hamdahu wa adlahu, pokok yang kedua adalah pujian terhadapnya dan makna keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa subhanahu lahul mulku wa lahul hamdu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik tunggal kekuasaan dan segala pujian. Wa hadza makna qauli Nabi Hud alaihi salam, hal ini pula makna yang terkandung atau yang tersirat dalam perkataan Nabi Hud alaihi salam
dalam potongan ayat yang tadi kita baca, yakni ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Tidak ada satu pun makhluk bergerak yang bernyawa melainkan dialah, yakni Allah yang memegang ubun-ubunnya. Tsumma qala inna rabbi ala siratim mustaqim. Juga perkataan beliau Nabi Hud alaihi salam, sesungguhnya Rabbku di atas jalan yang lurus. Ai makna kaunihi malikan qahiran mutasarrifan fi ibadihi nawasihim biyadihi. Maksud ayat di atas ialah di samping Allah Subhanahu wa taala adalah raja yang berkuasa dan mengatur hamba-hambanya, yang mana ubun-ubun mereka berada di tangannya. Fahuwa ala siratim mustaqim. Dia juga berada di atas jalan yang lurus. Wa huwa al-adlu alladhi yatasarrafu bihi fihim. Maksud jalan yang lurus adalah adil. Allah berada di atas jalan yang lurus berarti maksudnya Allah adalah adil, yang keadilannya itu diberlakukan terhadap seluruh hambanya. Fahuwa ala siratim mustaqim fi qawlihi wa fi'lihi. Maka Allah Subhanahu wa taala berada di atas jalan yang lurus, maha adil dalam ucapan dan perbuatan-perbuatannya. Wa qadaihi wa qadarihi, dalam takdirnya, dalam qada dan qadar Allah. Maka semuanya itu adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa amrihi wa nahyihi, demikian pula dalam perintah dan larangannya, itu semuanya adalah bentuk kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa thawabihi wa iqabihi, demikian pula dalam masalah pahala dan juga siksaan Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Fa khabaruhu kulluhu sidqun, semua yang dia kabarkan, semua firman-Nya, semua yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah benar. Wa qada'uhu kulluhu adlun, demikian pula semua ketentuannya, ketentuan yang ditentukan oleh Allah itu adalah semuanya adalah adil. Wa amruhu kulluhu maslahatun, semua perintah yang memang diperintahkan oleh Allah itu semuanya mengandung maslahat, mengandung kebaikan. Walladzi nuhiya anhu ay walladzi naha anhu kulluhu mafsadatun, dan semua larangan yang merupakan larangan-larangan Allah itu semuanya mengandung kemudaratan, kejelekan, keburukan. Wa thawabuhu liman yastahiqqus thawab bi fadlihi wa rahmatihi. Demikian pula dalam masalah pahala. Pahala diberikan kepada orang yang berhak menerima itu atas dasar karunia dan rahmat atau kasih sayangnya. Wa iqabuhu liman yastahiqqul iqab bi adlihi wa hikmatihi, dan kebalikannya, hukumannya atau siksaannya diberikan kepada orang yang berhak menerima itu pun atas dasar keadilan dan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, seluruh takdirnya, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu adalah adil, atas dasar kebaikan. Kalau itu perintah itu mengandung maslahat, kalau larangan itu pasti mengandung kemudaratan. Pahala itu atas dasar karunia dan rahmat kasih sayangnya. Adapun hukuman atau siksaan yang Allah berikan kepada orang yang berhak menerima itu pun atas dasar keadilan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.